Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati. Saya dari kelas C Pendidikan Sosiologi semester 5. Di sini saya akan menyampaikan hasil penelitian atau observasi saya mengenai analisis masalah sosial dan pemecahannya dalam kehidupan masyarakat. Adapun yang pertama adalah lokasi dan identitas pelaku masalah sosial. Untuk lokasi penelitian atau observasi yang saya lakukan adalah bertempat di lingkungan Mojokarya, Kelurahan Pejarakan Karya. Kemudian yang saya wawancarai adalah narasumber, yakni Bapak Sapri selaku Kepala Lingkungan Mojokarya. Kemudian yang kedua adalah Bapak Jamhur selaku Ketua RT Lingkungan Mojokarya. Adapun judul yang saya ambil di sini adalah pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh kebiasaan warga membuang sampah di kali, selokan, dan menimbun sampah di pinggir jalan. Adapun poin yang kedua adalah masalah sosial yang diidentifikasi. Berdasarkan hasil penelitian dan observasi yang telah saya lakukan di lingkungan Mojokarya, Kelurahan Pejarakan Karya, terdapat beberapa masalah sosial yang telah diidentifikasi. Yang pertama, rendahnya kesadaran masyarakat setempat terkait dengan pentingnya pengelolaan lingkungan. Kemudian yang kedua adalah kurangnya fasilitas yang disediakan oleh pemerintah untuk menjaga lingkungan setempat. Adapun poin yang ketiga adalah uraian masalah sosial. Pencemaran lingkungan dengan membuang sampah sembarangan merupakan salah satu masalah sosial yang harus diatasi dan dicari jalan keluarnya. Hal tersebut dikarenakan kebiasaan warga yang membuang sampah sembarangan tentunya sangat merugikan diri sendiri dan juga merugikan orang lain. Kurangnya kesadaran akan pentingnya kebersihan menjadi faktor yang paling dominan dan yang paling utama. Di samping itu, kepekaan masyarakat terhadap lingkungan harus dipertanyakan. Mereka tidak mengetahui bahaya apa yang akan terjadi apabila tidak dapat menjaga lingkungan sekitar. Dengan adanya permasalahan ini, tentu ini menjadi PR utama bagi kita, bagaimana cara kita mengatasi masalah-masalah sosial yang ada di sekitar kita. Kemudian poin selanjutnya adalah analisis identifikasi masalah sosial menurut Parilo. Berdasarkan hasil penelitian atau observasi yang telah saya lakukan, di sini saya menyimpulkan bahwa kasus yang telah saya angkat merupakan salah satu masalah sosial. Mengapa demikian? Karena dalam kasus yang saya angkat tersebut terdapat komponen-komponen masalah sosial menurut Parilo, antara lain. Adapun komponen selanjutnya adalah kondisi tersebut merupakan masalah yang bertahan untuk suatu periode tertentu. Komponen ini dapat dikatakan ada dalam masalah sosial yang saya angkat karena memang pada nyatanya bahwa masalah ini atau kasus ini berlangsung secara terus-menerus dan terjadi setiap tahunnya. Bahkan mengalami peningkatan. Berdasarkan data BPS Kota Mataram yang saya temukan bahwasanya peningkatan perharinya, peningkatan sampah di Kota Mataram meningkat terus-menerus terutama di Kota Mataram, Ampenan, dan sekitarnya. Namun yang paling tinggi adalah di daerah Kota Mataram, yang dalam hal ini Pejarakan Karya, Ampenan, Mojokarya masuk ke dalam Kota Mataram. Bahkan saat ini pun terjadi masalah banjir di Mojokarya dan Pejarakan Karya dikarenakan tersumbatnya aliran-aliran kali atau selokan-selokan yang ada di sekitar daerah atau pemukiman penduduk. Kemudian komponen yang kedua adalah dirasakan dapat menyebabkan kerugian fisik maupun non-fisik. Komponen tersebut sama halnya dengan kasus pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh kebiasaan buruk warga membuang sampah sembarangan, yang dimana hal tersebut dapat menimbulkan kerugian fisik dan non-fisik. Kerugian fisik seperti kesehatan warga yang terganggu akibat lingkungan yang tidak sehat, yang dapat menimbulkan penyakit demam berdarah, cacingan, dan lain sebagainya. Sedangkan dampak non-fisik yang ditimbulkan yaitu dapat mempengaruhi arus investor daerah, daya jual dan daya tarik daerah tersebut akan menurun drastis. Komponen yang ketiga merupakan pelanggaran terhadap nilai-nilai atau standar sosial dari salah satu atau beberapa sendi kehidupan. Komponen tersebut masuk ke dalam kasus pencemaran lingkungan karena kebiasaan warga yang membuang sampah sembarangan tersebut. Sanksinya pun sudah ada atau sudah termuat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2018 tentang pengelolaan sampah. Poin selanjutnya adalah menimbulkan kebutuhan akan pemecahan. Masalah sosial berdasarkan kasus tersebut tentunya membutuhkan pemecahan masalah agar kasus ini tidak terjadi setiap tahunnya dan tidak berulang. Paling tidak pemecahan masalahnya dapat mengurangi intensitas kebiasaan warga yang membuang sampah sembarangan tersebut. Hal ini perlu dilakukan demi melestarikan lingkungan tempat tinggal, kesejahteraan, serta kesehatan warga Mojokarya dan Pejarakan Karya itu sendiri.
Kemudian poin yang keempat adalah pendekatan individu dan pendekatan sistem. Berdasarkan uraian masalah sosial atau kasus di atas, masalah tersebut sangat tepat jika digunakan kedua pendekatan ini. Hal tersebut dikarenakan masalah pencemaran lingkungan ini, yakni kebiasaan warga membuang sampah di kali, selokan, dan menimbun sampah di pinggir jalan, terjadi karena dua faktor, yakni yang pertama dari diri individu itu sendiri, dan yang kedua akibat dari sistem yang tidak berjalan dengan baik. Jika pendekatan individu digunakan untuk mengkaji masalah individu mengapa warga membuang sampah sembarangan, maka pendekatan sistem juga mengkaji masalah pencemaran lingkungan karena pemerintah atau aparat desa atau komponen desa yang belum bisa memenuhi fasilitas pembuangan sampah di setiap lingkungan atau di setiap RT, RW, dan daerah setempat. Kemudian yang selanjutnya adalah tahap-tahap penanganan masalah sosial. Yang pertama ada tahap identifikasi. Tahap identifikasi yang digunakan dalam mengkaji masalah sosial di atas, yakni menggunakan tahap identifikasi ukuran objektif, yang salah satunya adalah menggunakan indikator kependudukan, di mana indikator kependudukan ini juga memanfaatkan data-data yang sudah tersedia atau misalkan didapatkan dalam data BPS. Seperti kasus yang saya angkat adalah mendapatkan data dari BPS Kota Mataram. Adapun tahap yang kedua adalah tahap diagnosis, di mana dalam tahap diagnosis ini terdapat dua pemecahan atau diagnosis. Yang pertama adalah person blame approach, yaitu salah satu tahap untuk melihat sumber masalah sosial itu berdasarkan pada individu orang itu sendiri. Artinya, tahap ini menempatkan individu sebagai unit analisisnya, sama halnya dengan masalah sosial pencemaran lingkungan yang saya angkat, yakni yang disebabkan oleh kebiasaan warga yang membuang sampah sembarangan dikarenakan atau disebabkan oleh rasa malas atau kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat atau warga sekitar tentang pentingnya menjaga lingkungan setempat atau lingkungan tempat tinggal. Kemudian tahap diagnosis yang kedua adalah system blame approach. Ya, ini salah satu tahap yang mendiagnosis masalah sosial yang bersumber pada sistem sosial. Artinya, masalah sosial itu terjadi bukan hanya karena individu itu sendiri, melainkan pada sistem yang bermasalah sehingga menyebabkan masalah sosial tersebut terjadi secara terus-menerus. Adapun sistem yang bermasalah di sini adalah aparat daerah atau pemerintah yang kurang memberikan fasilitas pembuangan sampah yang merata di setiap RT, RW ataupun lingkungan yang ada di Muncul Karya dan Pejarakan Karya maupun daerah-daerah setempat yang biasa dijadikan tempat pembuangan. Pemerintah daerah juga kurang memberikan penyuluhan atau sosialisasi terkait dengan pentingnya menjaga lingkungan atau alam sekitar. Kemudian yang ketiga ada tahap treatment. Tahap ini terdapat ada 3 tahap. Yang pertama adalah tahap rehabilitatif, kemudian yang kedua adalah tahap preventif, dan yang ketiga adalah usaha development. Usaha rehabilitatif ini merupakan salah satu cara untuk bagaimana melakukan penyuluhan, bagaimana cara kita mensosialisasi masyarakat setempat untuk mengurangi intensitas pembuangan sampah sembarangannya. Kemudian usaha preventif yang kedua adalah dengan memberikan sanksi-sanksi kepada masyarakat atau warga yang tidak bisa diberitahu terkait dengan masalah pembuangan sampah sembarangan ini. Kemudian usaha development, di mana usaha ini merupakan salah satu upaya untuk menyelesaikan masalah dengan memanfaatkan lembaga swadaya masyarakat atau LSM yang ada di daerah tertentu, seperti yang ada di lingkungan Muncul Karya ini, yakni membuat komunitas untuk membuat kerajinan dari sampah-sampah yang sudah tidak terpakai atau yang dari berbahan dasar plastik, sehingga dapat dijadikan kerajinan. Selain itu juga dapat memberikan tambahan ekonomi kepada warga sekitar. Selanjutnya adalah masalah sosial dalam berbagai perspektif. Masalah pencemaran lingkungan ini dapat dikaji dengan menggunakan perspektif teori struktural fungsional. Dalam teori ini dijelaskan asumsi dasar teori bahwa setiap struktur dalam sistem sosial fungsional terhadap yang lain. Sebaliknya, jika tidak fungsional, maka struktur itu tidak akan ada atau hilang dengan sendirinya. Salah satu pencetus teori struktural fungsional patologi sosial yakni Herbert Spencer, yang menjelaskan mengenai organisme sosial. Ia mengatakan bahwa masalah sosial akan terjadi jika individu atau institusi sosial tidak berhasil mengatur dan menyesuaikan dengan kecepatan perubahan yang terjadi, sehingga menyebabkan terganggunya organisme sosial. Sama halnya dengan kasus yang saya angkat, yakni mengenai masalah pembuangan sampah sembarangan dilakukan oleh kebiasaan warga sekitar Muncul Karya. Masalah ini terjadi karena kesadaran warga yang sangat rendah dan fasilitas penunjang kebersihan yang kurang mumpuni atau
tidak merata. Artinya ada sistem yang terganggu, yaitu sistem pemerintah daerah setempat. Mengapa demikian? Karena meskipun ada fasilitas yang diberikan, namun pada nyatanya atau pada kenyataannya itu tidak merata. Banyak sekali tempat-tempat seperti tempat-tempat pembuangan sampah ini tidak mendapatkan fasilitas tersebut. Akibatnya, organisme sosial di dalam masyarakat itu terganggu bagi mereka yang tidak mendapatkan fasilitas yang seharusnya terus-menerus melakukan kebiasaan buruk tersebut, yakni membuang sampah sembarangan yang nantinya akan berdampak buruk kepada lingkungan sekitar. Kemudian poin yang terakhir adalah pemecahan masalah berbasis negara dan berbasis masyarakat. Dalam pemecahan masalah berbasis negara terdapat dua pemecahan. Yang pertama kebijakan sosial dan yang kedua perencanaan sosial. Sedangkan pemecahan masalah berbasis masyarakat juga terdapat dua macam pemecahan. Yang pertama adalah mengembangkan sistem sosial yang responsif dan yang kedua adalah pemanfaatan institusi sosial. Pertama adalah pemecahan masalah berbasis negara. Pemecahan berbasis negara ini dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, kebijakan sosial. Melalui kebijakan sosial ini, pemerintah dapat mengurangi masalah sosial terkait dengan pencemaran lingkungan tersebut, baik melalui respon langsung dan respon tidak langsung. Melalui respon langsung, pemerintah daerah dapat memberikan secara langsung bantuan atau fasilitas kebersihan kepada warga sekitar. Kemudian dengan bantuan tidak langsung adalah dengan memanfaatkan peneliti atau memanfaatkan peranan BPS sekitar untuk mengkaji lebih dalam mengenai permasalahan-permasalahan yang terjadi. Kemudian yang selanjutnya adalah perencanaan sosial. Melalui perencanaan sosial ini adalah bentuk atau implementasi dari adanya kebijakan sosial. Perencanaan sosial ini mengandung nilai pemerataan dan nilai keadilan, sehingga diharapkan melalui serangkaian kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah mampu memberikan keadilan bagi masyarakat yang merata. Kemudian yang kedua adalah pemecahan masalah berbasis masyarakat. Adapun yang pertama adalah mengembangkan sistem sosial yang responsif. Masyarakat dapat melakukan perbaikan, penyembuhan, dan penanganan masalah sosial secara mandiri melalui bekerjanya mekanisme dalam sistem sosial. Perubahan dan perbaikan dalam mekanisme sosialisasi ini adalah nilai dan mekanisme kontrol sosialnya. Jika mengkaitkan pernyataan ini dengan kasus di atas, nilai dan norma yang berlaku tidak memiliki masalah dengan adanya perubahan dan perkembangan zaman seperti saat ini. Namun, kontrol sosialnya perlu diperbaiki atau sistem kontrolnya itu perlu untuk diperbaiki. Kemudian yang kedua adalah pemanfaatan institusi sosial. Masalah sosial terjadinya pencemaran lingkungan ini dapat diatasi pula dengan memanfaatkan institusi sosial seperti lembaga swadaya masyarakat atau komunitas pembuat kerajinan dari bahan daur ulang sampah seperti sampah plastik dan lain sebagainya yang dapat diikuti oleh warga baik remaja maupun dewasa. Untuk meminimalisir banyaknya sampah plastik, selain itu juga dapat membantu perekonomian warga. Demikian pemaparan materi pada kesempatan kali ini. Terima kasih.